warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Labmania, kembali lagi di channel YouTube Labmania. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Labmania. Kali ini saya tidak sendirian, saya di sini bersama Bapak Gangsar Sulistiarto. Dia adalah salah satu asesor laboratorium. Assalamualaikum Bapak Gangsar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke. Baik Bapak, ini ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan kelayakan timbangan ya. Jadi ini untuk pertanyaannya adalah, nah, apakah tanda-tanda atau syarat-syarat timbangan yang layak digunakan dan timbangan yang tidak layak digunakan? Jadi apa aja sih Pak syarat-syaratnya lah atau tanda-tandanya ya, gitu. Baik. Jadi layak pakai itu kan sebetulnya ketika timbangan tersebut mampu menghasilkan akurasi yang diperlukan oleh user pada saat menggunakan timbangan tersebut. Nah, jadi sebetulnya sederhana. Kalau tanda-tandanya tidak bisa dilihat secara visual. Timbangannya bersih, wangi, gitu, itu nggak layak. Ya belum tentu layak. Tetapi kita harus membandingkan antara nilai ketidakpastian pada nilai ketidakpastian koreksi ya, nilai ketidakpastian koreksi pada titik kalibrasi yang kita gunakan tersebut terhadap toleransi dari prosedur penimbangannya. Jadi artinya begini, ketika ada suatu kalimat pada prosedur penimbangan itu bunyinya timbang 10 gram cuplikan uji dengan toleransi 0,1 gram. Ya. Nah, jadi goal akurasinya itu adalah 0,1 gram plus minus 0,1 gram pada titik 10 gram. Nah, kita bandingkan ketidakpastiannya pada titik ketidakpastian koreksi ya. Itu pada titik 10 gram. Ya. Itu kita bisa lihat pada sertifikat kalibrasinya. Nah, ketika ketidakpastian koreksi pada titik 10 gram tersebut lebih kecil dari toleransi prosedur penimbangan yang plus minus 0,1 gram tadi, maka layak pakai. Jadi U95 lebih kecil dari toleransi, layak pakai. Begitu juga kebalikannya. Itu aja Mbak, ini ya caranya. Tapi jangan lupa, karena ketidakpastian yang kita gunakan adalah ketidakpastian koreksi, dengan demikian kita harus memperhitungkan koreksinya. Jadi koreksinya kita harus perhitungkan. Artinya gini, kalau koreksi pada 10 gram itu ternyata pada area 10 gram Mbak ya, itu ternyata 0,05 gram misalnya gitu. Maka pembacaan timbangan itu harus 9,5 agar ditambah koreksi nanti berarti 10 gram plus minus ketidakpastian. Nah, ketidakpastiannya kan lebih kecil dari toleransi, maka pasti layak pakai dia. Jadi bobot benar massa tertimbang itu pasti berada di rentang 10 gram plus minus 0,5 gram. Gitu Pak. Jadi pasti layak pakai. Jadi pasti layak pakai ya Pak ya. Nah, tadi kan yang dikatakan Bapak terkait dengan nilai ketidakpastian koreksi ya, dibandingkan dengan itu ya Pak ya tadi ya. Nah, adakah selain itu Pak, maksudnya parameternya yang maksudnya yang kita lihat itu, selain nilai ketidakpastian koreksi, adakah hal lain yang harus kita pertimbangkan supaya kita bisa menyimpulkan layak pakai atau tidaknya si timbangan itu Pak? Atau cukup itu aja, nilai ketidakpastian koreksi aja?
Nah, sebetulnya kalau yang nilai ketidakpastian koreksi tadi itu tahap kedua sebetulnya, Mbak. Oh. Tahap pertama itu kita bandingkan toleransi terhadap nilai LOP. Kalau terhadap nilai LOP itu ternyata toleransinya lebih besar dari nilai LOP, maka ya layak pakai. Tapi kalau LOP-nya ternyata lebih kecil, nah kita langsung ke LOP-nya lebih besar dari toleransi, kita baru ke ketidakpastian koreksi gitu. Lanjutannya ya Pak ya. Lanjutannya, evaluasi lanjutannya. Oke, baik. Berarti LOP juga harus dipertimbangkan ya Pak ya. Oke, nah ya, kemudian pertimbangan pertama. Karena kalau LOP kan langsung bisa dilihat nilainya, tidak memperhitungkan lagi, ya kan? Jadi bisa dilihat. Ya. Oke. Kemudian Pak, kalau misalnya nih Pak ya, ternyata dari hasil evaluasi ya, timbangannya tidak layak pakai Pak. Nah, kira-kira tindak lanjut yang harus dilakukan itu seperti apa Pak? Saya jawab kondisi sekarang. Oke, ya. Kondisi saat ini ya, kondisi saat ini artinya hal-hal yang sampai saat ini dipahami oleh teman-teman pemilik timbangan. Ya. Jadi bisa saja satu, cek dulu laboratorium kalibrasi pemasoknya. CMC-nya berapa? Kadang-kadang ada juga CMC-nya menyatakan misalnya 0,8 pada titik 20 gram. Tetapi begitu mengkalibrasi milik kita, ternyata kita di PHP, ketidakpastiannya bukan 0,8, ekstrim, misalnya 2 kali lipat, 1,6 misalnya miligram. Nah itu teman-teman yang akhirnya membuat tidak layak pakai. Nah teman-teman begitu udah terima sertifikat kalibrasi harusnya mencocokkan ketidakpastian yang dinyatakan oleh laboratorium kalibrasi pada sertifikat kalibrasi tersebut sesuai enggak dengan CMC yang dia janjikan, yang ada di websitenya kan, gitu. Ya kecuali kalau timbangan kita memang udah jelek gitu dah ya. Perawatannya memang kita akui memang nggak bagus gitu. Oke, bisa saja terjadi. Tapi kalau timbangan kita itu baru, kita letakkan pada kondisi lingkungan yang sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan pada user manual guide-nya timbangan tersebut. Kemudian kita kalibrasi ke lab kalibrasi yang menjanjikan 0,8. Ternyata dikasih 1,6. Itu kita di PHP. Itu kita tanya sama lab kalibrasi. Itu langkah awal. Atau jangan-jangan memang kita salah. Salah membeli jasa kalibrasi ke CMC yang lebih besar dari goal akurasi yang tidak kita capai. Itu. Jadi banyak sebetulnya kewajiban untuk mengevaluasi laboratorium kalibrasi sebelum kita menetapkan dia menjadi laboratorium kalibrasi pemasok kita. Jadi satu, harus terakreditasi pada alat yang Anda kita kalibrasikan. Kemudian rentang ukurnya juga dicakup. Rentang ukur yang kita perlukan tadi dicakup di dalam lingkup akreditasinya. Kemudian CMC. Jadi ada 3 yang ini. 3 itu gini apa gini? Sama aja lah ya. Jadi ada 3 yang harus diperhatikan oleh Nah, kemudian ketika tidak layak
pakai lagi dan memang sudah kita identifikasi akar penyebabnya memang ternyata bisa saja kita salah dalam menetapkan spek pada saat membeli. Ya, seperti yang tadi itu, timbang 0,5 miligram dengan toleransi 0,01% misalnya. Timbangan yang dibeli 4 desimal. Ya, jauh panggang dari api. Itu. Jadi akhirnya mau dikalibrasiin kemana aja lah. Sampai ke SNSU juga nggak bakal layak pakai ya kayak gitu. Itu kira-kira. Harus sesuai spek ya Pak ya. Iya, harus sesuai spek ya. Ya. Oke, bisa tanya tim Labmania berarti ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya ya Pak ya. Oke, baik sahabat Labmania, terima kasih banyak sudah menyimak video ini ya. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman lainnya supaya lebih bermanfaat. Dan jangan lupa support channel kami dengan cara subscribe ya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi terbaru dari Labmania. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.